Dinosaur sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu, diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kembang Gunung Lawu pada babak ke-55 ini menampilkan Ivana Rose sebagai Lasmini, Darman sebagai Upok, Darmin sebagai Topa, Mariono sebagai Tudil, dan Jamaluddin sebagai Bedol. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-55. Pada kisah yang lalu diceritakan, rakyat Pajajaran yang baru menempati tempatnya yang baru di Tegal Pakujajar banyak menemukan pengalaman yang baru atau menjumpai hal-hal yang aneh-aneh ataupun ganjil. Seperti misalnya gangguan dari makhluk halus seperti jin, setan, siluman, gendruwo, dan sebagainya. Belum lagi hewan-hewan berbisa seperti ular, kelabang, kalajengking, dan lainnya. Akan tetapi, sampai sejauh itu, belum atau tidak pernah terjadi suatu malapetaka yang mencemaskan. Semua apa yang terjadi masih bisa diatasi oleh rakyat sendiri, tanpa harus turun tangan dari bala tentara ataupun para jawara dan jago-jago Pajajaran. Waktu berjalan terus. Semakin hari, semakin kelihatan bentuk dari sebuah pemukiman. Rumah-rumah bermunculan di sana-sini, meskipun amat sederhana dan bersifat darurat. Begitu pula keraton, sudah mulai nampak bentuknya, walaupun masih jauh dari sempurna. Bahkan pula sebagian rakyat sudah mulai ada yang menggarap tanah, membersihkan tanah lahan pertanian dari rumput-rumput liar atau pohon alang-alang yang tidak berguna, meratakan tanah serta mencangkulnya. Timbunan-timbunan daun-daun, ranting-ranting pohon, bekas tebangan dibakar untuk kemudian dijadikan pupuk tanaman. Sudah ada. Penghuninya juga sudah ada, bahkan amat banyak. Namun, bentuk kehidupan yang layak bagi sebuah kerajaan belum lagi nampak. Tegal Pakujajar terus berderap, rakyat Pajajaran terus berbuat. Abang, ya. Ayo bantu Bapak angkat sampah ini. Ke sana itu, ditumpuk di pojokan dekat pohon tirus. Iya Pak, ya. Atang. Hore, emak datang. Kamu jangan main-main di situ, banyak ular. Disuruh Bapak buang sampah di sini, katanya nanti dibakar untuk pupuk. Sudah buang sampahnya. Sudah? Ayo ke sana, kembali ke bapakmu. Di sini masih banyak ular, dan ular-ular di sini ganas dan berbisa. Iya Mak. Pak, Emak datang. Pak, makan dulu. Ya. Nasinya masih panas. Sedap bener nih. Emak tadi ke dapur umum.
Iya. Emak jahat. Pergi diam-diam. Saya tidak diajak. Kamu anak kecil, mau apa di dapur umum? Paling-paling bikin repot orang-orang yang sedang masak. Tapi saya senang melihat dapur umum itu, Mak. Senang bagaimana, Tang? Dapur-dapur umum itu banyak banget. Berjajar-jajar. Dan besar-besar. Panjang. Yang masak ibu-ibu. Banyak sekali. Nasi bertumpuk-tumpuk seperti gunung. Atang baru kali itu melihat nasi banyaknya seperti gunung. Itu tandanya kita tidak kekurangan makan, bahkan berlebihan. Raja kita baik sekali ya, Pak. Kita dikasih makan terus tiap hari. Makanannya banyak lagi. Atang tidak pernah merasa lapar. Kenyang terus. Kita harus bersyukur, Atang, bahwa raja kita, Prabu Siliwangi, sangat memperhatikan rakyatnya. Prabu Siliwangi sangat sayang kepada kita semua. Raja sayang sama kita. Tapi kenapa Bapak dan Emak tidak sayang kepada raja kita? Loh, maksudmu, Atang? Prabu Siliwangi sedang membuat keraton. Kenapa Bapak tidak membantunya? Ya, iya, Bapak ingin sekali, Atang. Bapak ingin mempersembahkan tenaga Bapak, turut membantu membuat keraton, tapi tidak diperbolehkan. Kok tidak diperbolehkan? Kenapa? Ya, sebab yang bekerja membuat keraton itu orang-orang khusus dan tertentu, yaitu para tawanan perang. Tawanan perang? Iya, musuh-musuh kerajaan kita yang suka menyerang ke Pajajaran, tapi kalah dan takluk pada Pajajaran. Nah, mereka itu yang dikerjakan. Banyak, Pak? Wah, bukan banyak lagi, ribuan. Wah. Nah, ribuan tawanan perang itu dikerahkan untuk mencari kayu-kayu bahan bangunan. Nah, kayu yang sangat bagus untuk bahan bangunan membuat keraton letaknya sangat jauh di hutan Dandaka, di lereng Gunung Salak sebelah timur. Perjalanan ke sana sukar sekali karena banyak hutan belantara dengan binatang buas, tebing-tebing yang terjal, dan jurang-jurang yang dalam. Perjalanan ke sana itu lama, Pak? Ya, lama sekali, Tang. Pulang pergi bisa 3 bulan. Waduh, lama banget. Nah, itu ribuan tawanan perang itu dikerahkan untuk membuka jalan, membuat jalan secara darurat. Pokoknya asal bisa dilalui gerobak-gerobak yang akan mengangkut kayu. Kasian ya, tawanan perang itu menderita. Iya, itu salah mereka sendiri, Atang. Kenapa mereka dulunya memusuhi kita, bahkan menyerang kita, padahal Pajajaran tidak pernah memusuhi kerajaan lain. Jadi hukumannya ya begitu itu, kerja paksa. Iya ya. Dan itu sebagai bukti bahwa Prabu Siliwangi tidak mau membuat keraton harus mengganggu rakyat Pajajaran. Rakyat Pajajaran biarlah bekerja untuk kesejahteraan dirinya, sedangkan pembuat keraton diserahkan kepada tawanan perang. Iya, betul juga. Kalau pembuatan keraton itu yang dikerjakan rakyat, tentu pekerjaan Bapak mengolah tanah kita jadi terganggu ya. Ya, betul, Tang. Pak Gunung? Jang Madi. Ada apa, Jang? Saya mau pinjam golok, Pak. Oh, Golok saya copot gagangnya. ada kerusakan lagi. Tidak, Pak. Cuma buat pagar di dekat sumur. Oh, begitu. Anjuran Mang Juha itu memang tepat. Oh, Sejak rumah saya dirubah menghadapnya, Oh. sekarang tidak ada apa-apa lagi. Aman dan tentram. syukurlah, Jang. Oh, memang rumah itu pembawa rezeki. Jadi kalau salah menghadapnya saja, kadang-kadang memang ada pengaruhnya terhadap diri kita. Iya, Pak. Oh, ini Jang goloknya. Terima kasih, Pak Gunung. Iya. Jang Madi, ada apa? Melihat.
Ada mayat. Itu. Di gerumbulan pohon paku tuh. Kakinya kelihatan. Wah, mayat apa? Coba lihat. Ayo. Ada apa? Mayat, ada mayat. Mayat. Tuh, kakinya kelihatan. Keluar dari gerumbulan pohon paku. Jangan ribut. Ayo, beberapa orang ikut aku memeriksa mayat itu. Ayo. Pak, itu Marwan nggak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Seret. Mayat ini seorang laki-laki yang masih muda. Mungkin dipatuk ular senduk. Bukan, kalau dipatuk ular berbisa, tubuhnya biru lebam. Tapi ini tidak, malah sebaliknya, pucat sekali, seperti kehabisan darah. Mungkin dicekik hantu atau jin. Tidak juga Pak Gunung. Sebab kalau orang yang mati dicekik jin atau genderuwo, matanya mendelik, lidahnya menjulur. Tapi ini tidak. Keadaan mayat ini biasa saja. Juga kalau mati karena berkelahi, tidak mungkin. Sebab pakaiannya tetap rapi, tidak acak-acakan, dan sama sekali tidak ada luka-luka. Baik luka kena pisau atau pedang, tidak ada sama sekali. Ada yang kena tidak dengan mayat ini? Kalau begitu, orang ini dari tempat jauh, dibunuh, lalu mayatnya dibuang di sini, di wilayah kelompok kita. Tapi dibunuh karena apa ya? Dewa sayang aku. Lihat, di leher mayat ini ada sebuah benda kecil. Warnanya merah, tertancap dalam sekali, membenam ke tenggorokan. Bunga. Iya, benar. Ini sekuntum bunga. Warnanya merah. Rasanya sangat aneh kalau orang bisa mati hanya karena lehernya ditancap oleh sekuntum bunga anggrek. Tapi baiklah, aku akan pergi ke markas tentara keraton melaporkan kejadian ini. Dan kau Jang Madi serta Pak Gunung pergi ke Juragan Amponat ya. Cari namanya mayat ini siapa ya. Sebab semua rakyat Pajajaran yang ada di sini terdaftar pada setiap pimpinan rombongan. Sedangkan mayat ini sudah jelas bukan anggota rombongan kita. Jadi mungkin anggota rombongan lain. Baik. Dengan cepat, berita tentang ditemukannya mayat itu tersebar dari mulut ke mulut, menjadi bahan gunjingan ribuan orang yang tersebar di dataran Tegal Pakujajar yang sangat luas itu. Dan berkat sistem pengaturan yang baik mengenai pendaftaran arus rombongan rakyat Pajajaran tersebut, maka dengan cepat petugas pendaftar dapat mengetahui nama mayat itu, yaitu bernama Bakung, anggota rombongan yang ke-16 yang baru datang 3 bulan yang lalu di Tegal Pakujajar itu.
tahu, Tudil. Iya. Lekas masuk. Kau sudah tahu si Bakung mati? Sudah. Tadi aku ke markas tentara keraton melihat mayat si Bakung yang disimpan di atas bale-bale. Dibunuh siapa ya? Aku rasa dia bentrok dengan seorang pendekar yang punya senjata rahasia berupa bunga anggrek merah. Si Bakung selalu bersama kita. Dan kita tahu dia berhubungan dengan siapa saja. Tapi rasanya tidak ada orang yang punya senjata bunga anggrek merah seperti itu. Ya, kita memang punya banyak musuh. Dan mungkin saja musuh-musuh kita juga ada yang ikut pindah ke Tegal Paku Jajar ini. Tapi tidak mungkin dia akan cari gara-gara di sini. Sebab akan dengan mudah diringkus oleh pasukan keraton atau jawara-jawara pajajaran. Siapa ya? Sebaiknya kita juga berhati-hati. Sebab kita bertiga dengan si Bakung merupakan 3 sekawan. Jadi bukan mustahil setelah si Bakung dibunuh, kita juga menyusul akan dibunuh. Iya. Demikianlah, waktu berjalan terus dan lama-lama orang sudah melupakan peristiwa terbunuhnya si Bakung. Karena masing-masing sibuk mengurusi urusannya sendiri-sendiri. Sebab tempat mereka yang baru itu sangat memerlukan penanganan dan perhatian yang sungguh-sungguh dan menyita waktu. Seperti membenahi rumah dan mengolah ladang. Begitu pula si Tudil dan si Bedol. Kedua sahabat si Bakung sudah agak lupa karena mereka juga sibuk di ladang. Sehingga pada suatu hari Capek juga jadi petani begini. Aku pikir mah mencangkul tanah gampang. Lebih sulit cari tukang pukul. Bahayanya banyak ya. Jadi petani memang capek. Enakan jadi bergundal tukang pukul. Tidak usah turun ke ladang. Hah? Las Mini? Rupanya kenangan masa lalu itu sangat berkesan di hatimu. Sehingga kau tidak lupa padaku. Kau yang membunuh si Bakung? Tentu saja. Dan bukan hanya si Bakung. Si Adai juga sudah aku tamatkan riwayatnya. Si Adai juga kau yang bunuh? Iya, harus. Sebab si Adai, si Bakung, kau, dan si Bedol adalah 4 orang yang telah mempermalukan diriku. Kalian berempat telah melakukan tubuhku semau-maunya. Nah, sekarang gantian. Aku yang akan mempermalukan kalian sekendak hatiku. Berdebat. Dulu, meskipun aku belum sepandai sekarang, kalau 1 lawan 1, aku yakin bisa menang. Tapi waktu itu aku dikeroyok. Jadi aku kewalahan. Nah, majulah Tudil. Ayo kita mengadu jiwa. Berdebat. Bapak, lihat. Lasmini dan si Tudil mulai bertarung. Wah, si Tudil goloknya berputar-putar cepat sekali. Alah, bagi Lasmini tidak ada apa-apanya. Tuh, lihat. Dengan mudah Lasmini mempermainkan si Tudil. Penduduk rame-rame menuju ke sini. Mereka mendengar
Tudil, kau lihat ini? Bunga anggrek merah. Ya, bunga anggrek merah untukmu. Itu Marwan nggak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Bu ya, aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Selesai. Siapa yang berkelahi? Siapa? Hah? Tudil. Di lehernya ada anggrek merah. Tudil, kau bertarung dengan siapa? Dugaanku tidak salah. Pembunuh itu Lasmini. Marwan nggak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Selesai. Tudil pun menyusul Bakung, tewas oleh anggrek merah, dan untuk kedua kalinya rakyat Pajajaran penghuni Tegal Pakujajar geger. Tapi tentang si pembunuh itu sudah mulai menampakkan titik terang bahwa si pembunuh itu seorang perempuan yang bernama Lasmini. Maka Lasmini si anggrek merah mulai menjadi gunjingan, menjadi buah bibir
menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Satu lagi yang belum ditamatkan riwayatnya, yaitu si Bedol. Tapi, apakah Lasmini dapat membunuh Bedol? Sebab pihak keraton sudah pula bergerak untuk mencari dirinya. Apakah akan terjadi sebaliknya? Lasmini yang diringkus oleh pasukan keraton dan para jawara Pajajaran? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap, dan Proma, obat mah hijau. Inilah Kembang Gunung Lawu, babak ke-56. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tudil pun menyusul Bakung, tewas oleh anggrek merah. Dan untuk kedua kalinya, penghuni Tegal Pakujajar geger, namun sedikit lega, sebab sudah ada titik-titik terang mengenai data si pembunuh, yaitu seorang perempuan bernama Lasmini. Maka dalam waktu singkat, nama Lasmini si anggrek merah menjadi terkenal, menjadi gunjingan, menjadi buah bibir, menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Dan pasukan keraton pun mulai bergerak mencari Lasmini, sebab dianggap mengganggu ketentraman rakyat. Dan memang, rakyat yang belum lama menempati tempatnya yang baru itu menjadi resah dan gelisah, sebab mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba muncul seorang pembunuh tanpa tahu sebabnya, sehingga mereka menjadi ketakutan. Jangan-jangan mereka juga akan mendapat giliran untuk dibunuh. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Mulas peri kembung, Proma obatnya, Proma obat mah hijau, dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung mati. Mual mules peri kembung, Proma obatnya. Ingat, Proma mengamankan mah. Proma, obat mah hijau, produksi Kalbe Farma. Pak, kenapa tiba-tiba ada pembunuhan ya? Ya, namanya kita ini kumpulan para pendatang. Meskipun sama-sama rakyat Pajajaran, tapi Pajajaran itu kan luas. Iya. Terdiri dari ratusan desa, puluhan kadipaten, dan kademangan. Jadi, masing orang punya latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin saja banyak yang di daerah asalnya bukan orang baik-baik, punya musuh, dan sebagainya. Tapi katanya pembunuh itu perempuan, Pak. Ah, Mak, zaman makin maju, Mak. Semakin hari, semakin banyak perempuan yang jadi pendekar. Tidak sedikit pula yang jadi tokoh-tokoh golongan hitam. Nah, mungkin pembunuh yang bernama... Lasmini? Iya, pembunuh yang bernama Lasmini itu seorang pendekar yang sangat dikjaya, sehingga bisa membunuh orang hanya dengan pakai secuil bunga anggrek merah. Aku jadi takut. Mak, kenapa harus takut? Kita kan tidak punya musuh. Kalau nyasar bagaimana? Nyasar? Iya. Bunga anggrek merah itu nyasar, nyelonong kemana saja, dan kena kita. Bagaimana? Mak ini seorang pendekar tidak pernah sasarannya nyasar kemana-mana, Mak. Lasmini, aduh, suasana jadi gawat. Pasukan keraton berkeliaran mencari kamu. Iya. Ruang gerak aku jadi sempit. Tidak bisa gentayangan lagi dengan leluasa di Tegal Pakujajar ini. Kenapa harus takut? Dilawan
lawan saja semuanya. Kau pasti menang, Lasmini. Aku bukan orang gila, Topa. Meskipun dendamku kepada si Bedol menyala-nyala, tapi aku tidak gelap mata. Aku masih menghormati pihak-pihak lainnya, seperti pasukan keraton Pajajaran dan rakyat Pajajaran sendiri. Mereka baru saja menempati tempatnya yang baru di sini. Pekerjaan mereka sangat banyak dan menyita waktu, serta tenaga dan biaya. Aku sebenarnya agak menyesal telah membuat rakyat Pajajaran yang sedang sibuk itu menjadi gelisah. Untuk itu, secepatnya kita harus meninggalkan tempat ini dengan terlebih dulu membereskan musuhku satu lagi, si Bedol. Tapi si Bedol sudah tidak mau pulang ke rumahnya lagi. Dia berdiam di markas pasukan keraton. Ternyata penakut juga orang itu ya. Dia kan begundal yang punya kepandaian yang tinggi. Malah dulu berhasil mengalahkan Lasmini. Dulu Lasmini belum ada apa-apanya. Ya, Lasmini ya. Iya, tingkat kepandaianku juga dulu sudah tinggi. Tapi karena aku dikeroyok oleh 4 orang yang masing-masingnya memiliki ilmu setingkat dengan aku, ya, maka aku yang kalah. Nah, sekarang 3 orang sudah mati. Tinggal si Bedol sendirian. Tentu saja dia ketakutan. Maka itu dia minta perlindungan kepada pasukan keraton. Kalau begitu, kau jelaskan kepada pasukan keraton itu bahwa yang salah bukan kamu, tapi si Bedol. Mereka akan bisa menerima keteranganku. Tapi bagi mereka, aku tetap bersalah. Sebab sudah membuat gelisah rakyat banyak dan main hakim sendiri di tempat yang baru. Bahkan boleh dikatakan, Tegal Pakujajar yang suci ini telah aku kotori dengan darah. Darah pertama yang memercik di Tegal Pakujajar ini adalah akibat perbuatanku. Dan itu tidak bisa dimaafkan oleh pihak keraton Pajajaran. Aku harus dilenyapkan. Tapi kau tidak menumpahkan darah. Sebab kau membunuh musuh dengan bunga anggrek. Setitik pun darah tidak ada yang menetes. Iya, itu memang salah satu usahaku untuk tidak mengotori bumi Tegal Pakujajar ini dengan darah begundal. Tapi pihak keraton tidak akan mau peduli. Pokoknya aku telah melakukan pembunuhan. Aku harus ditangkap dan dilenyapkan. Titik. Susah juga ya. Kau ini sudah tidak benar, Bedol. Masa tiap hari kau menginap di markas pasukan keraton ini? Aku tidak berani pulang ke rumahku. Aku temani kau pulang. Percuma. Kau tidak percaya kepada kami pasukan keraton Pajajaran? Bukan begitu. Tapi kau harus tahu watak Lasmini. Dia tidak akan menyerang aku selama aku berdampingan dengan pasukan keraton. Tapi lengah sedikit saja, dia muncul dan aku dihabiskan. Masa kau takut sama perempuan? Takut sih tidak. Setan kau. Ngeri. Ya, si Tudil yang ilmu silatnya lebih tinggi dari aku tumbang, apalagi aku. Siaga. Siaga. Oh, Ranggaweni. Berapa orang yang bertugas malam ini? 1 regu. Kau yang bernama si Bedol? Benar, saya Bedol. Ikut aku. Kemana? Ada yang akan aku tanyakan pada kau. Baik. Pasukan keraton itu sederhana sekali, Lasmini. Iya. Masih darurat. Ya, bangunan apa saja yang ada di Tegal Pakujajar ini semuanya begitu, Pok. Masih darurat. Rumah bambu atau papan dan berbentuk rumah panggung.
Maksudku, begini, markas pasukan keraton yang hanya terbuat dari papan dan bambu itu mudah diterobos untuk menculik si Bedol. Jangan gegabah, Upo. Pasukan keraton Pajajaran akan selalu memberikan perlindungan kepada rakyat yang meminta perlindungan. Akan dilindunginya sebaik-baiknya. Kalian lihat si Bedol. Kemana saja selalu dikawal oleh 2 atau 3 orang prajurit pasukan keraton. Sedang mencangkul di ladang, sedang makan, mandi, bahkan buang air dikawal. Enak benar si Bedol itu. Jadi seperti seorang pembesar. Kemana-mana dikawal. Bukan seperti pembesar, malah seperti tahanan. Iya. Jadi, dengan cara apa kau akan bisa membereskan si Bedol? Ayo. Yang bisa aku lakukan hanyalah mencari kesempatan. Lain tidak. Duduk, Bedol. Terima kasih, Tuan Rangga. Tidak usah panggil aku Tuan, sebab aku bukan bangsawan. Tapi Tuan pemimpin jawara sepajajaran, kepercayaan Prabu Siliwangi. Semua orang di Pajajaran tunduk kepada Tuan. Tapi aku sama sebenarnya dengan kau, Bedol. Aku seorang jawara. Kau juga jawara. Tapi saya jawara kelas 3, papan bawah. Sudahlah. Kita sekarang berbicara antara 2 orang jawara. Jadi bebas saja. Baik, terima kasih. Bedol. Dulu, aku juga sama dengan kau. Aku seorang begundal. Pekerjaanku berjudi, memeras, main perempuan, dan mabuk-mabukan. Aku jadi tukang pukul seorang yang kaya raya. Tapi kemudian, aku menjadi sadar bahwa hidup seperti begitu masa akan terus terbawa-bawa sampai tua? Ya betul juga. Lalu aku mulai mempelajari ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Aku mengembara mencari guru. Bertahun-tahun aku mengembara, berkelana, berguru kepada beberapa orang guru. Tapi dari golongan putih, sebab aku tidak ingin jadi orang sesat. 15 tahun aku mengembara dan berhasil menguasai bermacam-macam ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Lalu aku kembali pulang ke Pajajaran. Karena aku sudah bertekad untuk menjadi orang baik-baik, maka langsung aku menuju ke keraton melamar pekerjaan. Dan hasilnya, seperti yang kau lihat sekarang, aku menjadi salah seorang benteng Pajajaran. Kedudukanku setingkat dengan para senopati dan panglima perang Arya Kidang Panancung. Nah, apakah kau tidak ingin seperti aku? Iya, saya ingin sekali menjadi seperti Tuan. Kau pasti bisa. Tapi harus jujur dan tabah. Harus mau prihatin. Ya, Tuan. Ketika aku mendengar ada beberapa orang jawara bekas begundal Juragan Basra yang berniat ikut pindah ke sini, aku gembira. Dan aku lihat niatmu memang sungguh-sungguh. Kau mau bertani, mencangkul di ladang. Betul, Tuan Ranggaweni. Saya ingin melupakan masa lalu saya. Sekarang saya ingin hidup tenang menjadi petani. Tapi saya tidak mengira sama sekali Lasmini mengejar saya. Oh ya. Tapi saya sama sekali tidak menduga kalau musuh saya Lasmini mengejar saya sampai ke sini. Kau tidak menduga Lasmini mengejar kau sampai ke sini? Atau kau tidak menduga sama sekali kalau dia masih hidup? Apa maksud Tuan Ranggaweni? Inilah yang aku katakan kejujuran. Seperti yang aku katakan pada kau, bahwa aku juga sama dengan kau, bekas seorang bajingan. Dan aku tahu benar siapa Lasmini. Sudahlah, katakan saja terus terang. Kita sama-sama bajingan, dan kita tahu apa artinya seorang perempuan model Lasmini. Ampun Tuan Rangga, saya malu. Kau memperkosa dia? Betul Tuan. Sudah.
Sudah kuduga. Ampun, Tuan. Saya disuruh oleh Juragan Basra. Jadi saya mau... Ya, meskipun dibayar berapapun, kalau moralmu sendiri tidak bejat, kau tidak akan melakukan perbuatan yang sangat memalukan dan paling terkutuk seperti itu. Ampun, Tuan. Saya menyesal. Pantas Lasmini mau-maunya menempuh perjalanan jauh. Sebab perkaranya sangat berarti dalam bagi dirinya. Ya, setiap perempuan yang pernah dipermalukan oleh laki-laki, seumur hidupnya dia akan dendam kepada laki-laki itu. Sebuah perkosaan bagi seorang wanita adalah merupakan sebuah derita lahir batin sepanjang masa. Seumur hidupnya dia akan merasa dilumuri noda hitam yang menghantui perjalanan hidupnya. Tolong saya, Tuan. Tolong saya. Saya menyesal sekali. Saya sudah insaf. Saya ingin menjadi orang baik-baik. Ya, aku bisa mengerti. Tapi apakah Lasmini mau mengerti? Kenapa bisa jadi begini? Saya minta perlindungan kepada Tuan. Tuan seorang kesatria kepada kesatria Pajajaran. Tolonglah saya, Tuan. Baik. Aku seorang jawara. Jawara tulen dari kerajaan Pajajaran. Aku wajib melindungi rakyat Pajajaran. Terima kasih, Tuan. Nah, sekarang kau pulang. Pulang ke rumah saya, Tuan. Malam ini juga kau harus pulang ke rumahmu dan tidak dikawal oleh pasukan keraton. Tuan mau memberikan saya kepada Lasmini. Aku yang akan melindungi kau, mengerti? Baik, Tuan. Pak, itu Marwan nggak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan. Itu yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop. Pil stop thread. Pil stop thread. Entrostop. Pil stop thread alias Entrostop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan Entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya Entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat Entrostop. Rumahmu masih jauh? Sebentar lagi sampai, Tuan. Di depan sana ada jalanan menurun, lalu menanjak sedikit. Nah, di situ rumah saya. Iya. Untung malam ini tidak hujan, Tuan. Langit terang, sehingga cuaca amat cerah. Jadi kita tidak perlu membawa obor. Iya. Nah, itu, Tuan. Rumah saya sudah kelihatan. Iya, jalanlah terus. Dan Tuan? Aku akan mengawasi dari sini. Jangan, Tuan. Nanti Lasmini sudah menunggu saya di dalam rumah saya itu. Tuan ikut terus dengan saya sampai masuk ke dalam rumah. Penakut. Aku dalam sekejap mata bisa berada di dalam rumahmu, tahu? Baik, Tuan.
Dia ada di dalam rumah saya. Aku tahu. Sudah lama Lasmini menunggu kau di dalam rumah kau itu. Mari Tuan, kita lawan dia bersama-sama. Kau diam. Jangan berbuat apa-apa sebelum aku perintah. Baik Tuan, baik. Bajingan melindungi bajingan. Ranggawani, kau tidak berhak ikut campur. Kau dengar Ranggawani? Kau tidak berhak mencampuri urusan pribadiku. Aku melindungi rakyat Pajajaran. Aku juga rakyat Pajajaran. Aku dilahirkan di Pajajaran dan tidak pernah menjadi warga kerajaan lain sampai sekarang. Nah, kenapa bukan aku yang kau lindungi? Kau tidak pernah minta perlindungan kepada kami, petugas kerajaan. Bahkan kau datang ke sini secara liar, tidak melalui pendaftaran rombongan secara resmi. Nah, kau telah menyalahi segala peraturan yang dibuat oleh kerajaan. Keparat, kau memutarbalikkan kenyataan. Justru kau yang memutarbalikkan keadaan. Sekarang kita lihat, siapa yang telah menimbulkan kegelisahan pada rakyat. Kau bukan? Kau telah membuat rakyat ketakutan. Jadi kau merupakan sumber pengganggu ketentraman masyarakat. Jadi aku yang harus dilenyapkan, begitu? Aku tidak berkata bahwa kau harus dilenyapkan. Tapi seharusnya kau sendiri sudah mengerti. Tanpa harus aku katakan. Aku tahu Ranggawani. Kau menyuruh aku pergi. Aku harus meninggalkan Tegal Pakujajar ini. Akhirnya aku yang selalu jadi korban. Aku disiksa, disakiti, dan dipermalukan. Dan orang yang justru membuat aku menderita, yang dilindungi. Sedangkan aku yang menderita, akan terus menderita. Jangankan mendapat perlindungan, bahkan sebaliknya, diusir. Diusir oleh kau, seorang kesatria utama yang mewakili kerajaan Pajajaran. Justru sebenarnya kau yang harus melindungi aku. Tapi kau yang mengusir aku. Bagus sekali peraturan kerajaan yang kau bela itu. Sehingga membuat dunia menjadi terbalik. Yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Lasmini, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi tanpa syarat. Apakah kau belum sadar bahwa kau yang salah? Salah? Kau katakan aku salah? Buka telingamu baik-baik. Sang jawara yang paling hebat di Pajajaran. Aku diperkosa. Kau dengar? Aku diperkosa. Nah, masihkah aku yang bersalah? Lantas, kau akan membereskan orang-orang yang telah membuat kau menderita. Begitu bukan? Kau bertindak dengan sewenang-wenang di wilayah yang menjadi pengawasanku. Nah, itu yang salah. Kalau kau merasa benar, kenapa jauh-jauh hari tidak datang kepadaku? Minta perlindungan kepadaku. Tentu dengan senang hati, aku akan melindungi dan membantu kau membereskan perkaramu itu. Ranggawani, kita kenal cukup lama. Kau tahu siapa aku? Siapa Juragan Basra dan siapa Bukamana dan juga siapa mereka para bagundalnya semuanya itu. Nah, aku harap kau mau mengerti. Secara pribadi aku dapat mengerti perasaanmu. Tapi secara hukum kerajaan, kau tetap bersalah. Baik, cabut senjatamu Jawara. Malam ini aku menantang jawara utama kerajaan Pajajaran. Lasmini, sadar. Aku akan memberikan kesempatan kepadamu selebar-lebarnya untuk membela diri. Marilah kita buka sidang khusus. Di dalam sidang itu, kau bisa membeberkan semua perkara dengan sejelas-jelasnya. Nah, kenapa bukan jalan itu yang kau tempuh? Percuma. Di dalam sidang, aku tidak akan mendapatkan kepuasan. Kau salah besar, Lasmini. Kau salah kaprah. Di dalam sidang, bukan untuk mencari kepuasan, melainkan untuk mencari kebenaran. Di dalam sidang, semuanya akan nampak dengan jelas. Yang salah dan yang benar akan kelihatan tanpa bisa ditutup-tutupi lagi. Persetan.
Aku akan bertindak dengan caraku sendiri. Lasmini sudah gelap mata. Semua saran dan anjuran dari Ranggaweni tidak mempan. Ranggaweni sebenarnya dapat mengerti perasaan Lasmini. Akan tetapi, peraturan adalah peraturan. Dan Lasmini harus mematuhi peraturan tersebut, suka atau tidak suka. Apakah Ranggaweni dapat menyadarkan Lasmini yang sudah gelap mata itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Introstop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap, dan Proma, obat mah hijau.